dia turun. Ya. Kok warna itu? Warna biru tua saja, warna hitam. Dia begini. Dia ke atas ini, lalu turun ke bawah, lalu begini, ya ada gelombang Bu ya. Lalu ke sini, kan gini ceritanya. Lalu begini, ya. Tapi kalau misalkan di sini dia itu balik lagi, nah kalau gelombang begini, artinya nggak jadi turun ke bawah dalam, maksudnya hanya koreksi saja, ya. Ya perhatikan gelombangnya begini nih ya. Kalau misalkan terbentuk seperti ini, dia turun di bawahnya ini, pola ini, lalu dia ada hambatan lagi, dorong lagi ke atas, dan membentuk gelombang yang harga terendahnya semakin tinggi, ya sudah. Artinya adalah emas ada kemungkinan hanya koreksi saja, nggak turun. Tetapi, selanjutnya nih, jika dia turun, kasih warna beda deh, saya warna beda ya. Kasih warna yang berbeda. Dia turun di sini. Nah, kan EMA 200 ini nggak diam begitu aja, kan begini EMA 200-nya nih. Naik ke atas gini kan. Lalu dijebol, nah. Terus balik lagi, nah ini gelombangnya begini, dijebol lagi, berarti turun. Untuk skala H4. Ya. Bisa dimengerti? Turun untuk skala H4. Kalau di D1-nya Coach, untuk price di mana dia patah tren itu di kisaran berapa Coach? Untuk D1. Memang D1 tuh wujud dari H4 ya. Kurang lebih 4 candle H4 adalah D1. Oke. Ya. Ada batas kuatnya itu di area, kita lihat aja secara kasat mata di sini nih sangat kuat ya. Ya, ini base yang sudah dinanti-nanti orang nih. Ya. Weekly, nah di situ ya. Ini mulai rally-nya di sini nih, mulai rally-nya ya. Mulai rally-nya dari area sini, dan dari situ nggak ada ampun merahnya, nggak ada ya. Tetapi kalau misalkan minggu ini ya, ini hati-hati weekly, minggu besok, sorry, dan bulan ini, kalau memang terbentuk merah, ya akan ada koreksi yang dalam ya. Di bulan ini, kalau jika bulan ini berbentuk shooting star atau apa, ya ada koreksi dalam. Ya. Tetapi kita lihat di D1, kan kalau D1 untuk ada 20 candle untuk monthly. Nah, selama 20 candle monthly itu bearish, ya, patahan-patahan tadi ya, berarti ini saya hapus dulu shooting star-nya. Saya akan ambil Fibonacci-nya dari sini, satu rally dia. Mulai dari base-nya itu ya. Hambatan pertama tetap tadi yang saya bilang tadi, hambatan pertama di sini. Ya. Hambatan pertama. Kalau hambatan pertama berhasil menahan, ya, kita koreksikan lagi nih. Ini kelihatannya D1 ini dikhawatirkan jadi puncak ya. Nah, dikhawatirkan gini skenario nih. Ini untuk hambatan turun ya. Ini tetap begini ya.
ininya begini ya, gelombangnya seperti ini. Jika dia nggak kuat, nah ini penentu nih. Di sini penentu. Karena apa? Karena dia apakah melanjutkan naik ke harga 2100 atau dia berlanjut turun ke bawah. Ini penentu pertama nih. Kita tarik saja trendline-nya di sini juga untuk bantuan, dia membantu mencari support ya. Oke, selanjutnya jika dia penentu pertama di sini, nah jika bentuk seperti ini nanti dia head and shoulder, ini tolong ini bisa direkam ya, sama kejadian dulu, sama seperti dulu, silakan Bu Mei. Dulu itu emas membentuk cangkir. Pertama kali kita temukan di bulan apa ya dulu? Lama, beberapa rekan-rekan tahu tuh. Oh, ini bentuk cangkir nih, hati-hati, ngejar 2000. Ya. Dan dari cangkir itu akan kemungkinan koreksi ke bawah. Dan di sini, kalau misalkan sekarang tanggal 9 Agustus, oke. Sekarang 9 Agustus, jika engulfing ini jadi puncak, ya, dan dia bentuk head and shoulder di sini, ya, ini kan potensi head and shoulder, ya, dia kan seperti ini, ya. Lalu di sini hambat. Nah, kenapa terhambat? Ada beberapa, ini saya rasa di area demand sini nih. Nanti kita cek lagi. 61,8% ketemu dengan trendline. Kalau kita mundur di H4, nah ada demand di sini kan, ada RBS juga, resisten become support. Kan tadi kan di D1 nggak kelihatan ya, di H4 kita kelihatan di sini. Nah, di sini ada demand jika melanjutkan, jika hambatan pertama itu nggak bisa menahan ya. Jika hambatan pertama nggak bisa menahan, potensinya akan menuju sini. Nah, saya rapikan lagi nih. Ini area demand nih. Di D1 kita cek kembali ya. Nah, ya sini deketin sini ya. Nah, deh. Baru kelihatan. Tadi di D1 nggak kelihatan, di H4 ada kelihatan demand nih. Nah, demand itu akan ada candlestick mother inside bar, dan di sini ada area konsolidasi atau memang beberapa yang sideways terjadi. Nah, di sini market pun juga terjadi negosiasi. Pernah terjadi negosiasi, maka meninggalkan jejak histori atau sejarah menjadi support area. Demand berarti ya. Kalau di atas supply, kalau di bawah demand ya. Hambatan pertama di sini juga ada negosiasi lagi nih. Di sini negosiasi ada mother bar, inside bar, dan di sini mother bar, inside bar, dan di sini banyak sekali konsolidasi pasar. Ya, disinilah ada hambatan pertama. Hambatan pertama dan hambatan kedua di sini. Nah, stokastik ntar dulu ya. Stokastiknya masih ibaratnya benang kusut ya nih. Karena trennya masih kuat kalau misalkan dia sudah dead cross dan masuk ke 80, ke bawah ya maksudnya, masuk dan ke bawah 80, ya konfirmasi untuk turun dia akan memberikan arahan ya, memberikan konfirmasi untuk turun. Ya. Jadi planning kita, jika Anda sebagai buyer, ya, nge-buy emas maksudnya, di hambatan pertama dan di hambatan kedua. Ya. Ini hambatan ketiga di bawah nih.
Ini layer 1, layer 2, dan layer 3. Di sini kan dengan trendline ya. Dan jika harga, ini kan penentu nih. Jika dia nggak koreksi ke bawah, dia bablas ke atas. Nah, gini, ya sudah berarti trennya masih naik ya. Masih ada kejar 2100. Tetapi misalkan di 2008 ini jadi hambatan, nggak jadi naik ke atas, nggak melanjutkan ke atas, justru dia didorong ke bawah, ya artinya targetnya sampai ke 1900-an kembali. Ya. Dan emas, hati-hati. Emas ini adalah faktor instrumen untuk lindung nilai ya. Bukan nilai tukar sebenarnya. Untuk lindung nilai jika terjadinya ada krisis atau memang terjadi ada sentimen pasar yang memang mengakibatkan krisis keuangan yang bergerak sangat sangat cepat itu adalah emas. Ya. Tapi berbeda dengan currency yang lain ya. Maka dia akan bergerak cepat jika terjadi ada berita-berita yang memang pengaruh terhadap terutama perekonomian ya. Nah, emas sangat cepat. Emas dan saham ya. Biasanya directnya seperti itu. Oke. Nah, jadi bagaimana untuk sell calls? Kalau sell berarti kalau sudah tren turun, ini belum ada tren turun. Jika memanfaatkan koreksi ya silahkan saja, tetapi saya nggak rekomendasi ya. Tetap gunakan stop loss. Kan udah di sharing tuh mengenai reversal atau hanya koreksi saja dengan EMA 200 ya. Nah, hari ini kita bahas deh. Oke, gimana Pak Andi? Clear? Oke, Coach. Untuk ini, emas itu kan kalau saya bandingkan 2011 itu kan kejadian banyak konflik di Arab Spring, terus sudah itu Afghanistan dan ini ya. Jadi emas pada saat itu kan 1970, terus sudah itu down. Nah, sekarang emas kan di 2070, terus dia down karena si cikal bakalnya kan NFP bagus, positif semua. Terus saya lihat baca berita ya kalau nggak salah itu September sudah mau dikomersialisasi ya untuk vaksin corona. Nah, bisa jadi mungkin itu tanda-tanda emas untuk koreksi dan bisa turun gitu. Betul sekali. Makanya saya lebih menunggu candlestick reversal di Agustus ya. Dan kejadian tahun 2011 itu kan 2011 ya betul ya. Filmnya udah nonton belum? Filmnya Agro yang kayak saya share kemarin. Itu kejadian penurunan emas tuh. Konflik penurunan emasnya juga belum nonton. Belum sempat nonton filmnya. Itu kisah nyata ya. Dan saat itu memang bank sentral pun juga sedang terjadi was-was tahun 2011 itu ya. Terutama The Fed. Ya. The Fed suku bunga masih bertahan. Dan beberapa bank sentral masih belum ada yang zero kecuali Jepang ya. Jepang dan Swiss. Jepang dan Swiss sudah zero interest rate saat itu ya, tahun 2011. Ya. Dan semakin ke sini setelah subprime mortgage ya beberapa bank sentral sudah pangkas suku bunga sekarang. Sehingga untuk dorong emas sampai dalam turun kembali ya berat sekali. Salah satu itu faktor dari fundamentalnya. Ya. Dan juga emas ini turun kan jika memang ada drama skenario ya dalam tanda kutip kalau saya bilang COVID-19 dan juga drama skenario tentang perang dagang ya. Ya, sedangkan beberapa bank sentral pun juga udah nggak ada daya tarik untuk suku bunga ya. Cetak uang yang diutamakan, pinjaman diutamakan ya. Beda kondisi sebenarnya. Semakin beda kondisi. Ya. Dan biaya untuk
biaya operasional emas ya, itu besar sekali, yang nggak mungkin turun maksudnya, sumber daya alam terbatas ini. Dan penurunan sampai berapa jika kita proyeksikan dia turun, kita lihat di candlestick monthly, ini menarik sekali karena ada hubungannya. Sama seperti misalkan gini, terjadi krisis besar-besaran pada tahun 98 ya. Nah, saat itu saya ada rekan guru, dia melihat chart gold dan Dow Jones, ya, Dow Jones terutama saat itu sudah overbought dan membentuk divergensi. Ya. Akhirnya terjadilah krisis ya, karena saat itu saya belum di bidang ini ya, 98 itu terjadilah krisis besar-besaran saat itu Indonesia juga kena ya. Ya mungkin pada senior-senior saya seperti Pak Edi, Pak Chandra dan beberapa rekan-rekan sudah mengalami hal itu ya. Mengalami hal itu yang memang terjadi krisis besar-besaran. Jadi kondisi grafik sudah menentukan arah ya, seperti emas sekarang ini ya. Seperti emas sekarang ini. Emas sekarang ini membentuk seperti cangkir ya. Membentuk seperti cangkir, lalu misalkan nanti kondisi drama sekarang vaksin ditemukan, mungkin di bulan September nanti diluncurkan, ya, ada kemungkinan besar emas akan koreksi, ya, tetapi cangkirnya belum nggak berubah ya, cangkirnya ini baru sesaat nih, ya. Dia ada koreksi, kita tarik di sini dari awal mulanya dia rally, Ibu Naci, ya. Nah, jika koreksi besar-besaran kita udah antisipasi di mana dia akan turun. Ya. Kita buat area. Ya. Secara teknikal 200-nya masih di bawah ya. Oh, nggak kelihatan lagi yang 200. EMA 200-nya. Oh, nggak kelihatan ya. Di monthly nggak kelihatan. Secara teknikal ada beberapa hambatan yang memang terjadi penurunan emas jika dia turun drastis ya, atau koreksi drastis ya. Hambatan-hambatan itu kita lihat secara teknikal, triggernya memang mungkin dari sentimen pasar ya, triggernya sentimen pasar yang entah vaksin, entah apa nanti drama skenarionya kita sudah antisipasi, tetapi sekali lagi saya menunggu candlestick closing pada bulan Agustus ini. Jika candlestick closingnya ditutup, ada tanda-tanda pembalikan, ya sudah, berarti kita tetap follow the trend by bidding, yang tidak bisa agresif menahan posisi terlalu lama, gitu aja. Ya. Boleh nggak sell? Ya boleh-boleh saja. Dalam jangka waktu jangka pendek. Karena kalau misalkan monthly-nya terbentuknya reversal, ya berarti tanda-tanda itu. Tanda-tanda akan ekonomi membaik, ya. Karena faktor, bukan ekonomi membaik ya, faktor dari drama skenario ini sudah diselesaikan, ya, vaksinnya sudah ditemukan, ya. Lalu harga turun sampai ke area ini yang kotak biru, area ya, bisa ke level ini pertama, bahkan ke level bawah ini, ke 1.500-an pun juga kemungkinan itu bisa. Ya. Dan tetapi kalau misalkan di area ini ada reversal, nah, nanti kan gini, proyeksinya kan gini. Ini bukan daily D1 lagi nih Pak Andi, monthly kita lihat. Kok jauh kok? Ya memang. Ini soalnya cangkirnya ini udah direncanakan dari
tahun 2011 ya, cangkirnya udah direncanakan. Jadi sudah memang benar-benar politik, ini segi politik ya kalau kita lihat ya. Nah, oke, ini kita buatkan proyeksi cangkirnya dia. Nah, nanti kan bentuknya gini. Ini sama seperti di modul kita ya. Makanya kita punya, saya punya ini chart pattern tuh lebih awal ya. Swing trading dengan chart pattern, price action dan divergence. Di sini kemungkinan besar akan membentuk seperti, bullish cup and handle ya. Bullish cup and handle. Kalau handle-nya di break, waduh, hati-hati nih. Kalau handle ini di break, nih handle ya. Ya, handle ini di break, saya bikin ini deh warnanya biar enggak kurang jelas kan kalau terputus-putus ya. Nah, kalau handle ini di break, harga 1.500, 1.400, bahkan 1.600-an sekian ini udah dunia lain, udah nggak akan disentuh. Emas sampai berarti di harga top, di harga bottomnya itu 1.800-an, bahkan di 1.900-an harga bottomnya. Ya. Ini tahun kapan? Ya kita lihat lagi tahun besok nih. Tahun besok. Ya. Jika dia turun mungkin akan bermain di area ini. Range-nya di area 1.700-an, bahkan 1.600-an. Jika terjadi vaksin ya. Tetapi kita buatkan garis lagi di M1 nih, monthly ya. Di monthly-nya kita buat garis channel seperti ini. Jika garis channelnya ini di break ke atas, berarti confirm cup and handle terbentuk. Cup and handle terbentuk, maka dia itu akan berlanjut ke atas dengan target tingginya pola ini sebagai target. Ya, tingginya pola ini sebagai target. Kalau cup handle terbentuk, nah tingginya kurang lebih segini nih. Oke, tinggi segini ya. Bayangkan saja sampai harga berapa coba? Dihitungnya dari bibir cangkir lagi. Dihitungnya dari bibir cangkir. Kita hitung bibir cangkirnya di sini coba. Aduh, tinggi sekali ya. Kita hitung ya proyeksi ya. Sampai harga berapa coba? Ini bukan, analisanya memang ekstrim sih. Tapi bisa aja terjadi. Bahkan bisa sampai mendekati 3.000. Iya. Ya. Katanya 2968, Coach. 29 kan? Ya, ada 29 ini. Karena target cangkir, Pak. Mungkin analis-analis juga sama pola pikirnya seperti kita nih. Ya. Melihat cangkir, melihat cup and handle di monthly, wah ini tanda-tanda nih. Suatu sentimen besar akan terjadi, dan ini bisa terjadi siklus, ya. Karena ini adalah statistik alami, bukan dibuat-buat. Terbentuknya cangkir dari kejadian tahun 2011, bikin rounding. Maka saya sudah sampaikan ke member dan juga ke beberapa teman-teman, jika harga di 1.300, 1.700-an break ke atas, beli fisik. Saya bilang sama Bimo kan juga, mau beli fisik mau, nanti kalau harga segini. Ada diskon beli fisik, sekarang kita jual dulu boleh, fisiknya ya maksudnya ya. Seperti Bu Eni kemarin katanya mau mencairkan, itu bagus. Nanti beli lagi ya secara fisik di level tersebut. Antara beli fisik atau beli kontrak. Beli kontrak, jangan ada swap. Ya. Beli fisik, ya kita simpan di deposit box atau di mana. Ya.
sampai 2.900. Ini di sini angka 2939 ya, Pak. 2939 ya. Harga nggak tahu sampai spike ke atas 3.000 bisa saja terjadi. Levelnya sudah dilihat 2939, tetapi berapa lama who knows. Oke. Ini ekstrim memang sih. Jauh-jauh banget kok kita trading hariannya gimana sih? Oke, berarti kita trading hariannya udah kita lihat nih. Trading harian sekarang ini berarti kita memanfaatkan momentum. Ini analisa jangka panjang ya. Sebenarnya mungkin akan diramaikan oleh beberapa pembicara forex. Wah, nanti euforia setelah emas tuh tembus ke 2.100. Padahal kita udah kita bicarakan sekarang tanggal 9 Agustus ya. Dan juga kita sudah bahas mungkin sebelum Agustus ya, mungkin member-member lama yang udah kita share di videonya juga ada. Itu bisa sampai ekstrim, Mas. Kalau misalkan turun, dan turun itu jangan panik, sampai 1.600-an jangan panik, tenang. Kalau mau beli fisik, silahkan beli fisik. Ya. Dan konfirmasi dia handle-nya terpecah, berarti ya sudah, siap-siap goes to 2.900-an. Ya. Dan proses itu kan. Oke. Berarti itu jangka panjang sekali. Untuk jangka pendeknya, kita udah tadi perlihatkan ya. Ya, di level-level ini kita tunggu, atau di H4 tadi. H4 tadi kita udah proyeksikan. Tadi kita udah terlalu tinggi ya. Ibaratnya kita ke angkasa tadi. Proyeksi H4 sudah potensi membentuk head and shoulder. Nah, sekarang kita masuk deh. Chart pattern ya. Head and shoulder. Nah, bicara soal belajar chart pattern ini memang harus dengan praktek MetaTrader, bersamaan dengan MetaTrader, nggak hanya teori-teori saja, ya. Dan kalau bisa buat 2 device, satu mungkin di handphone melihat dari Zoom saya, satu lagi di MetaTrader, entah di handphone juga atau di komputer, ya. Buat 2 device. Nah, itu memudahkan Anda supaya cepat memahami pola grafik, ya. Dan pola grafik di sini kita sudah buat proyeksinya atau forecast mappingnya dengan trend line, ya ini price action juga trend line ya. Dengan trend line yang kita hubungkan di sini, ini masih kita buat ganti deh. Coach, berarti Senin itu kalau lihat di H1 berarti dia naik dulu ya. Kalau nggak salah 2045 itu ini tahanan juga di situ ya, supply ya. Nah, betul. Di sini nih. Ini garis aja nih Pak, trend line ini nih. Ya. Kalau trend line ini nggak berhasil ditembus, kan dia berpotensi jadi head and shoulder. Ya. Nah, kan gini nih. Makanya saya mau take profit juga di 2045. Jumat kemarin saya belum sempat, Coach. Oke, nanti take profit aja. Karena satu candle ini sudah makan beberapa candle ya. Satu candle sudah makan berapa candle. Saat NFP nggak bisa lama-lama ya. Makanya saya lupa kasih tahu lagi. NFP itu nggak bisa ditahan. Berapapun kita ambil. Ya. Nanti besok mancing mania di NFP lagi, berapa aja ambil. Ya, ya pelajaran Coach. Nanti NFP berikut harus ini. Tapi seru ya, cepet ya. Iya, cepet banget, gila. Nah itulah. Saya dulu pernah bareng Gema juga. Gema ambil lotnya gila-gilaan memang. Ya itu NFP kondisi seperti itu. Katanya NFP bulan Juli ya, itu Gema 700 pips, Coach. Gila. Iya, tapi lotnya juga gila juga dia. Iya, lot gajah dia gitu. Modalnya juga gede.
Oke. Oke, jadi proyeksi untuk di ke depannya, 1 minggu ke depan ini berlaku untuk 1 minggu ke depan harga emas, ya. Karena nanti Anda pun juga akan terbiasa di hari Minggu ini kita mengevaluasi, kita melihat bagaimana sih pergerakan 1 minggu ke depan dari chart kosong ini, kan gitu ceritanya. Dari chart kosong ini kira-kira harga kemana aja ya pergerakannya, naik apa turun. Nah, untuk kesimpulan pertama, tren masih bullish ya. Kesimpulan pertama, tren masih bullish karena apa? Kesimpulan dari EMA 200 masih di atas, masih di bawah harga. Masih di bawah grafik. Berarti tren masih bullish. Ya. Jika ada pembalikan, kita tarik diri, jangan ambil posisi sell. Jika ada pembalikan, tarik diri. Jika Anda mau sell, silahkan sih. Jika memang sudah terbentuk head and shoulder. Tetapi saya nggak rekomendasikan dan pasang sabuk pengaman stop loss. Ya, stop loss-nya itu di atasnya shoulder ini. Jika head and shoulder ini terbentuk dengan rapi dan jelas. Tahu kan ya head and shoulder ya? Sampo head and shoulder. Head and shoulder. Ya. Ambil posisi sell, tunggu sampai dia break ke bawah. Tunggu dia break neckline. Ini kan neckline dia. Jadi supportnya dia nih. Jika break, berarti boleh sell, break dan close ya. Dia break dan close. Jangan hanya sekedar break saja. Khawatir nanti false break. Dia break candle-nya, lalu dia berbalik lagi ke atas. Ya, tertipu deh. Jadi false break. Ya. Tetapi kalau dia break, sabar saja, tunggu sampai dia close di bawah, boleh ambil posisi sell. Tapi saya nggak rekomendasikan ya, untuk memanfaatkan targetnya ini aja, jika hasrat Anda gatal mau ngeklik. Jadi gitu ya. Kan kadang-kadang kan hasrat ingin ngeklik ya. Menahan hasrat kan kadang-kadang kalau lagi senang-senangnya ngeklik trading, ya nggak bisa dihindari juga. Tetapi harus ada dasar. Nah, dasarnya itu dari head and shoulder. Ya. Karena pola-pola grafik ini sudah diakui dan sudah dipakai oleh para pakar. Dan pola grafik ini adalah statistik. Nggak 100% benar. Secara probabilitas head and shoulder bobotnya besar. Mungkin bisa 80% tingkat keakurasiannya dari head and shoulder tersebut. Tetapi tetap ada 20%-nya lagi yang bisa terjadi miss jika terjadi sentimen yang kita nggak akan pernah tahu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sentimen eksternal kita harus perhatikan. Misalkan begitu terjadi head and shoulder, tiba-tiba Korea Utara ngebom lagi. Ada pengeboman antara Korea Utara dan Korea Selatan. Ya. Atau memang di Laut Cina Selatan terjadi pengeboman. Nah, emas naik lagi deh. Makanya Anda ambil posisi sell, hati-hati. Faktor eksternal juga harus diperhatikan. Faktor internal kita lihat head and shoulder sudah membentuk rapi dan ini akan koreksi. Nah, setelah kesimpulan koreksi Anda boleh ambil posisi sell, harus pasang proteksi stop loss di atas shoulder-nya dia, shoulder yang terdekat ya, ini ya, shoulder terdekat. Karena 20% tersebut, walaupun probabilitas 80% keakurasian dari head and shoulder, tingkat 20%-nya itu ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Dan itu kita harus hati-hati. Bagi ambil posisi sell. Untuk posisi buy, amannya adalah tunggu sampai dia target head and shoulder-nya tercapai. Target head and shoulder kan tingginya pola ini nih. High sama dengan target. Tingginya pola ini kalau sudah tercapai, ya sudah buy. Berarti tenaga sellernya sudah habis. Bisa dipahami ya? Seller punya tenaga sudah habis, buyer mulai masuk. Nah, ini statistik nih.
Targetnya seberapa? Kan tinggi pola segini nih, ya. Kalau misalkan ini dipecah, ya, ini kan jadi supportnya dia ya. Kalau dia dipecah ya dia akan menuju ke area ini, ya, ke area ini. Kebetulan di sini ada area demand. Nah, semua itu bukan karena kebetulan ya. Bukan matematik ya, ilmiah dan statistik loh ini. Nah, di sini. Oh, lama coach. Ya silakan. Kalau Anda mau beli di sini silakan sih. Siap-siap digeser ke bawah sini. Saya sih lebih baik bersabar sampai benar-benar pasar sudah sampai tujuan. Ibaratnya di sini perjalanan dari Jakarta ke Bandung udah kecapai. Balik lagi ke Jakarta lagi dia. Ya. Dan di sini ada area demand. Anda lihat di sini konsolidasi yang panjang. Ingat area konsolidasi itu area beberapa big boys atau beberapa bank besar itu negosiasi di sini. Apakah dia berlanjut ke 2000 atau enggak, terjadi di sini penentu. Di 1980-an dan 1960-an lah. Ya. Nah, di area tersebut. Ya. Untuk buy lebih aman di situ. Jangan buy sekarang atau buy nanti di 2008 atau di 2000 angka bulat ya biasanya ada spike tuh, ada ke bawah lagi, dorongan kuat. Ya. Dan di sini dasarnya adalah ada landasan loh. Kita ambil posisi di sini karena head and shoulder-nya sudah tercapai targetnya. Ibaratnya tenaga untuk sellernya sudah mulai habis. Ya. Dan kita boleh ambil posisi buy kembali. Triggernya, ada dua cara nih posisi buy di area ini. Bisa buy limit, stop loss-nya di bawah sini, ya, di bawah dari low-nya ini ya. Ini kan ada low, last swing low berarti 1957 boleh sebagai stop loss. Jika buy limitnya di 1970 lah, bebas lah. Ini buy limit gak usah di, karena ini area ya, area 1967 sampai 1985. Itu area demand. Demand itu kan area, bukan level. Ya, bisa 1967 sampai 1985. Bebas di level mana saja. Yang penting stop loss-nya itu di bawah 1957. 1957 ya, benar. Nah, dari sini kita bisa ambil posisi buy, targetnya kemana? Ini masih berlaku loh. Trendline ini masih berlaku. Nah, kita kan jangka pendek. Misalkan buy di sini ya. Ada resisten nanti di sini kan ada pembalikan. Nah, saya ganti ya. Saya ganti di sini. Targetnya 2028 nih. Karena dia kembali ke neckline-nya, ke lehernya ini ya. Ke leher atau support become resistant head and shoulder tersebut. Ya. Dia kembali lagi ke sini. Ini kan trend line-nya ini kita tarik ke bawah ya. Ini targetnya ke sini. Buy di sini, stop loss di sini, target ke sini. Make sense nggak? Antara risk reward ratio. Resikonya sebesar ini, setinggi ini, rewardnya setinggi ini. Kira-kira make sense nggak sih? Mohon responnya. Masuk akal nggak maksudnya? Bisa diterima nggak? Make sense. Make sense kan? Ya. Dan di sini juga ada dasarnya kita taking profit di area tersebut. Karena di situ ada trend line yang memang bisa menghambat dan area ini pas kebetulan lintasan dari neckline-nya dia nih. Nah, ya. Jadi
Dengan seperti ini, Anda sudah bisa membuat suatu perencanaan dagang, trading plan, ya, dan terus nanti dibimbing hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu, ya gimana cara membuat trading plan. Pertama kita lihat di D1 dulu tetap ya. Ternyata sebelum di D1, di H4 ada petunjuk. Petunjuknya apa? Satu candle panjang memakan beberapa candle yang kecil. Wah, ini petunjuk nih koreksi. Dan kita tarik di sini trend line. Oh, ini kayaknya tanda-tanda membentuk head and shoulder nih. Nah, kan gitu ceritanya. Tanda-tanda dia proyeksinya berpotensi membentuk head and shoulder. Ya udah, kita buat aja elips ini sebagai patokan head and shoulder. Jangan dihapus dulu. Ininya ya, trading plan yang ini jangan dihapus dulu, ini kan namanya forecast mapping. Jangan dihapus dulu sampai benar-benar market itu membentuk sesuai dengan desain kita. Nah, ini kan desain, ya. Oke, bentar. Oh, saya belum nyapa Anda semua ya. Udah banyak nih. Ya. Oke. Selamat siang semuanya. Saya belum nyapa, kasihkan ngobrol tadi. Jadi ini kita sudah buat desain. Ada dua skenario buyer dan seller akan terjadi di area ini ya. Dia jebol di 2028 ya. Ada kemungkinan jangka pendeknya masih bermain di area ini. Bukan bermain ya, dia range-nya rentangnya di level-level tersebut. Ya. Kecuali dia sudah jebol ini ya. Dia sudah jebol 2050-an lah, saya anggap lah 2050-an. Ya. Sudah Pak, terima kasih. Ya. Sudah jebol 2050-an berarti dia running langsung ke menuju 2100. Tetapi di sini, ini pokoknya patokan nih. Ini desain kita. Kita sudah membuat suatu desain dan pasar itu kemungkinan mengikuti jejak langkah desain kita. Ya. Kita sudah tandakan di sini sebagai forecast mapping ya. Jika dia harga menuju ke sini membentuk candlestick reversal, pokoknya nanti gini, ciri-cirinya kalau misalkan harga menuju area ini, lalu dia tutupnya di atas, oke, berarti dia masih lanjut bullish. Ya. Tutup di atas dan lewat ini ya, melewati harga tertinggi ini nih. Harga tertinggi satu candle yang panjang ini yang memakan beberapa candle. Ya. Dia tutupnya di atas ini berarti ya sudah, berarti market masih menginginkan sampai 2100. Ya. Tetapi kalau misalkan nggak berhasil, dia hanya tembus saja lalu tutupnya masuk dalam channel ini lagi, ya. Confirm. Maksudnya adalah desain kita akan sesuai dengan rencana. Tinggal tahapan kedua, petunjuk kedua, dia harus jebol, harus break. Supportnya dia ini nih. Ini support ya, atau neckline-nya dia. Kita sebut lehernya dah. Ya. Dia jebol ke bawah, nah yang mau nge-sell silahkan. Dia jebol dan close. Berarti hambatannya di area sini nih. Kalau kita buat forecast mapping-nya, dia sini, lalu ke sini. Jadi ini nggak usah dihapus. Nanti kita lihat aja besok, ini bisa aja gagal ya, analisa ini ya. Namanya kita buat rekayasa atau buat desain atau perencanaan dagang. Nah, ini begini. Jika kondisinya dia break dan close, nah saat dia koreksi ke sini kita boleh ambil posisi sell. Karena dia mengacu pembalikan arah. Hanya koreksi ya, karena trennya masih naik. Kenapa? MA 200-nya masih di bawah MA-nya. Ya, kemarin kan udah diajarin ya, kalau dia hanya sekedar sampai MA 50 dan MA 100 berarti hanya pullback atau koreksi. Tetapi kalau dia sudah jebol MA 200, ya itu terjadi reversal. Ya. Oke, emas seperti itu forecast mapping-nya.
Jadi kalau misalkan Anda besok harga bergerak, jangan panik dulu. Kita sudah merencanakan sekarang, sudah mendesain suatu forecast mapping pergerakan emas kurang lebih 3 hari ke depan, bahkan sampai 5 hari ke depan. Ya. Dan kita lihat lagi perjalanan 5 hari ke depan, kira-kira ada apa sih? Nah, yang membuat faktor emas itu sesuai dengan rencana kita. Ya. Market Amerika retail sales ya. Nah, retail sales ini kemungkinan akan naik loh. Karena apa? Kemarin upah per jamnya naik. Ya. Itu ada directnya, ada hubungannya antara fundamental. Karena pembelanjaan mereka punya duit, ya, bertambah gajinya, ya. Mereka akan belanja mungkin kebutuhan selama lockdown atau COVID-19. Ya. Karena tenaga kerjanya pun juga mulai bertambah. CPI juga nih pengaruh ya. Hari Rabu nih pengaruh untuk emas nih CPI. Inflasi. Ya. Kalau CPI menurun ya bagus dong. Buat Amerika maksudnya. Inflasi menurun ya bagus. Kalau inflasi meningkat, waduh, emas bisa naik. Karena kalau harga barang naik. Inflasi menurun ya bagus. Ini proyeksinya menurun. Forecast-nya ya. Oke, berarti kemungkinan besar harga emas meningkat ya, naik ya. Koreksi ya, karena dari beberapa berita ini masih forecast ya, belum pasti. Kita lihat dan hubungkan dengan sentimen yang terjadi di pasar. Perjalanan emas kita sudah desain secara teknikal, bahkan dari cara jangka panjang kita desain tadi ya, sampai 2.600-an ya. Kita sudah prediksikan dan kita sudah merencanakan dan bukan merencanakan ya, sudah melihat dari sisi teknikal ya. Dan jangka pendeknya kurang lebih 3 sampai 5 hari ke depan kita sudah lihat proyeksinya dia seperti ini, tetapi kalau misalkan dia jebol ke atas ini ya. Nah, ini patokannya ya. Kalau misalkan dia ke atas ini artinya ya 2100 dituju. Ya. Dia jebol channelnya ini, yang warna pink. Dia jebol channel warna pink berarti ya artinya lanjut. Tetapi kalau nggak berhasil jebol ke atas, ya sudah, forecast mapping kita ini jangan dihapus. Ya. Saya juga nggak akan hapus nih perencanaan ini. Ya. Ini bisa terjadi di sini juga ya, karena ini area bisa terjadi di sini juga.